Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Nafi Muli yang insyaallah akan mengisi pada acara santunan anak yatim dan duafa di milik para masyarakat Jamaah Desa Bogor. Yang kami hormati Bapak Dr. Amromo selaku Direktur Klinik Pratama Masyarakat Jamaah, segenap pengurus Masjid Zainab Haja Zainab Masjuri, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku semuanya yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita semua dapat menghadiri undangan dari pengurus Masjid Haja Zainab Masjuri, yaitu dalam rangka acara rutin yang diadakan setiap 3 bulan sekali, yaitu acara santunan untuk anak-anak yatim dan juga kaum duafa. Yang alhamdulillah pada acara santunan sore hari ini merupakan acara santunan yang ke-12 kalinya. Mudah-mudahan segala amal ibadah para bapak ibu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sampaikan terima kasih atas semua bantuannya serta partisipasinya sehingga acara santunan yang dari setiap bulan 3 bulan sekali bisa kami laksanakan. Setengah jam lah. Ya. Dan mudah-mudahan langkah ibu semua serta anak-anak semuanya senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan pada sore hari ini acara santunan bertepatan dengan bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Jadi pas acaranya mirip-mirip memperingati tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Dengan bertambahnya umur, mudah-mudahan bertambah pula amal ibadah kita semuanya. Sebab dengan bertambahnya umur, maka berarti berkurangnya pula jatah umur hidup kita. Jadi dengan bertambahnya umur, mudah-mudahan amal ibadah kita semua akan semakin lebih meningkat. Sholatnya semuanya menambah, mudah-mudahan dengan bertambahnya umur, sholatnya semakin dilengkapi. Semuanya orang 5 waktu sekarang menjadi 5 waktu, bisa ditambah pula dengan sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga
umatnya yang selalu taat di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Pada sore hari ini biasanya acara santunan kami laksanakan setiap hari Ahad. Tepatnya hari Ahad jamnya biasanya pagi. Cuma karena kebetulan pas tadi pagi di desa kita itu desa Dobel pas kebetulan ada acara yaitu dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-77, maka kebetulan ada acara sehat sama acara di kami undur, yaitu waktunya sore jam 4 atau pada asar. Mudah-mudahan hal ini tidak membuat kecewa para bapak, ibu, dan anak-anak semuanya. Sebelum acara ini kita mulai, akan dibacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah, dan yang keempat adalah petunjuk. Mari kita awali acara sambutan pada sore hari ini. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara santunan anak yatim dan bapak fikir Pratama Asia Jemaah Desa Dobel ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Kamtomo selaku Direktur Klinik Pratama Asia Hajat Makhluk. Kepada Bapak Dr. Kamtomo, kami waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga kita sampai detik ini ya masih dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti contoh dari Rasulullah SAW dan melaksanakan ibadah-ibadah ya. Yang pada hari ini khususnya adalah kita akan mengadakan santunan dan kemudian akan dilanjutkan dengan tausiah. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini bisa lancar. Jadi alhamdulillah merupakan kegiatan kita yang ke-12 kalinya kita mengadakan santunan kepada kaum duafa, kemudian juga kepada anak-anak yatim. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kerawan Bapak Muhammad Nafi Mulwi yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita, sehingga nanti hidup kita itu lebih bernilai di sisi Allah SWT. Ibadah-ibadah kita bisa semakin bernilai di sisi Allah SWT. Untuk itu agar apa yang akan disampaikan nanti kita hendaknya buka hati kita, pikiran kita, ya kita buka telinga kita dan kita tutup mulut kita tidak saling bicara, supaya apa yang disampaikan nanti betul-betul masuk ke dalam hati kita dan kemudian akan bisa kita wujudkan dalam amal-amal perbuatan. Saya kira itu saja sebagai pembukaan, dan agar waktunya bisa lebih panjang maka kami persilakan kepada nanti Bapak Muhammad Nafi Mulwi bisa menyampaikan kepada kita tausiahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Dr. Kamtomo yang telah menyampaikan atas sambutannya selaku Direktur di Pratama Asia Jemaah Dobel ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita semua bisa memahaminya bersama. Dan mari kita dengarkan bersama acara tausiah pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Nafi Mulwi.
kepada beliau waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdil qalbi bihaqqil qur'anil 'azim wa rasulil karim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim faqala qawlan karima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, afdalus siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'da faridah salatul lail, atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tentunya kita harus memanjatkan dan meningkatkan rasa syukur kita, sehingga syukur yang kita panjatkan kepada Allah hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Allah berfirman, yang artinya barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukurnya akan dikembalikan kepada dirinya. Maknanya orang yang selalu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa kaya di dalam hatinya dan diberikan sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Sehingga ketika seseorang memiliki rasa qanaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada seorang hamba, sampai hamba itu betul-betul sampai puncaknya menjadi abdus syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para nabi, terkhusus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah pun berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan suatu pelajaran kepada kita atas apa yang kita keluhkan kepada Allah. Sehingga manusia ini memang pembawaannya dari asalnya memang suka ngeluh, Pak Bu. Innal insana khuliqa halu'a, dalam surat Al-A'raj. Itu sesungguhnya manusia diciptakan dengan penuh keluh kesah. Terkadang dikasih kenikmatan kurang, dikasih musibah mencela. Lalu manusia yang baik, manusia yang apa? Manusia yang
khusyuk di dalam ibadahnya kepada Allah, maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlagi kita dikumpulkan di tempat yang mulia, melaksanakan perintah-perintah yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia, maka kita berharap menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman di dalam ayat ke-36, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi bilangan bulan itu terdiri dari 12 bulan. Yang mana dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bulan mulia itu adalah ala inna zamana qad istatara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun dzul qa'dati dzul hijjah wal muharram wal rajaba mudarabaina Sya'ban baina Jumada wa Sya'bana. Jadi Allah pertama kali ketika menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, Allah telah mengatur perputaran waktu dan terdiri dari 1 tahun itu adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yakni disebutkan 3 bulan yang mutawaliyatun, berturutan. Bulan apa saja yang berturutan? Yaitu bulan yang pertama Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Dan yang satu ini diapit bulan Jumada dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Berarti ada 4 yang dimuliakan, bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi bulan-bulan Islam kita hafal ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal atau Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, ya, Sya'ban. Rajab ini diapit Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Habis Ramadan Syawal, Bada, ya benar. Habis Bada, Syawal, Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan yang ke-12 atau dikatakan bulan haji. Loh, tidak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukannya bulan yang dimuliakan oleh Allah juga? Iya, bulan Ramadan sudah pasti dan sudah maklum. Maklum itu sudah dimengerti. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi tentang keutamaan bulan Ramadan. Sudah banyak sekali Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, sampai bocah cilik yang ngerti ya. Tapi kalau 4 bulan ini jarang orang yang tahu. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ini jarang yang tahu. Tapi kalau Ramadan semua sudah tahu, ma'rifat, sudah dimengerti. Oleh karenanya di bulan Muharram ini kita dianjurkan. Nabi SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil Muharram. Puasa yang lebih utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Jadi lafaz ini secara global menandakan bolehnya kita ini berpuasa 1 bulan penuh di bulan Muharram, boleh? Ya, boleh. Karena lafadznya masih umum sifatnya. Maka boleh kita mengerjakan puasa selama sebulan penuh di bulan Muharram. Dan Nabi pun di bulan Muharram itu lebih banyak meluangkan waktunya untuk berpuasa. Sampai-sampai sahabat tidak mendapati Nabi di bulan Muharram
tidak berbuka. Maknanya apa? Nabi berpuasa, ya, tidak makan di siang hari. Tetapi sebagaimana riwayat yang lain juga menjelaskan Nabi SAW, sahabat mendapati Nabi makan di bulan Muharram. Maknanya di bulan Muharram ini puasa yang dianjurkan adalah puasa sunnah, bukan puasa yang sifatnya wajib fardu yang mengharuskan setiap orang Islam itu berpuasa, tidak. Tetapi anjuran saja. Bagusnya ketika kita ingin berpuasa, puasa sunnah, maka berpuasa di bulan Muharram. Dan Nabi SAW berpuasa di bulan Muharram di tanggal yang 10, yaitu puasa Asyura. Yaumu syiyama Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu. Jadi orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram itu dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada kisahnya, namun Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah tanggal 10 bulan Muharram adalah hari di mana umatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam berpuasa untuk memuliakan hari di mana ketika itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi. Sehingga ketika itu di tanggal 10 bulan Muharram orang Yahudi dan orang Nasrani pun berpuasa. Sehingga Nabi berwasiat kepada mereka, tahun yang akan datang kita berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Ternyata Nabi tidak mendapati itu. Tetapi Nabi sudah menyampaikan perkara itu kepada sahabat. Maknanya kita pun harus menambah puasa di tanggal 9-nya dan 10-nya atau 10-11 atau 9-10-11. Supaya tidak menyamai, supaya tidak tasabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ternyata di dalam tanggal 10 bulan Muharram itu ada keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada para nabi, para rasul. Makanya nggo wangsit tanggal 10 bulan Muharram medeni Bu, Pak. Kadang mulai tanggal 1 anjo tanggal 10 adus nang kali si kenapa bengi-bengi jam loro kaya ngelaka gawean nemen jam loro adus nang kali ya. Drop meriang loh ya, nggak boleh ya, yang wajar-wajar saja ya. Makanya banyak orang-orang yang agamanya lemah, imannya lemah, pengetahuan ilmunya lemah, akhirnya seperti itu, terbawa. Si ya wis yang pengen sugih lah, cepet pengen sugih dalam waktu sebulan, si enak nemen. Ya, sampai ya tadi adus nang kali, adus nang sumur, nyemplung macam-macam. Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah. Ya. Jadi kembali tadi tanggal 10 itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang istimewa di mana para nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama di tanggal 10 bulan Muharram, salah satunya diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salatu wasallam ketika diturunkan dari bumi. Diturunkan dari surga, maaf. Itu diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wasallam selama 40 hari 40 malam, tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang dilantunkan zikirnya Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Begitu juga di tanggal 10 bulan Muharram di mana Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman kepada Allah diselamatkan dari banjir bah. Begitu juga di tanggal 10 bulan Muharram di mana Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Begitu juga di tanggal 10 bulan Muharram di mana Nabi Yusuf dibebaskan dan semua ahli keluarganya mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah saudaranya. Banyak kisah-kisah lainnya
Termasuk Nabi Musa tadi diselamatkan dari cengkraman Fir'aun laknatullah alaihi. Dan keutamaan di bulan Muharram salah satunya yaitu menyantuni atau memberikan bentuk kasih sayang kepada anak yatim. Orang yang mendustai agama bukanlah mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Karena orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa. Tetapi orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan amanat kepada mereka untuk diberikan bantuan seperti anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mengolok atau menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka adalah orang yang tidak memberikan bantuan kepada fakir miskin. Jadi jelas kalau orang yang tidak taat kepada Allah ya sudah hukumannya dosa neraka masuknya kalau tidak bertobat kepada Allah. Tapi orang yang mendustakan agama bukan mereka. Orang yang mendustakan agama ternyata orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada anak yatim dan orang-orang fakir miskin. Para nabi, terkhusus Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sering meluangkan waktu dengan orang-orang fakir miskin. Terutama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, hari-harinya itu menjamu fakir miskin, disediakan kambing. Jadi fakir miskin teka gorokna wedhus, teka maneh gorokna wedhus, teka terus gorokna wedhus. Orang teng-teng Bu, Pak. Kalau kita kedatangan tamu fakir miskin biasanya lawangnya tutup wis lah. Na'udzubillah minasyaitonir. Na'udzubillah ya. Pan jaluk-jaluk ya ketara tutup wis pintune. Justru ketika kita menerima tamu dari kalangan fakir miskin, lalu dia berdoa kepada Allah mengadakan tangan, ya Allah, orang baik ini jagalah ya Allah, berkahilah rezekinya Allah. Allah SWT terima doanya, maka akan dipercepat oleh Allah SWT hajat-hajatnya. Maka jangan meremehkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Karena Rasulullah pun lebih banyak meluangkan waktunya dengan orang-orang yang miskin. Nabi bergaul dengan orang-orang yang miskin. Dan keuntungan kita bergaul dengan orang miskin, maka kita akan menjadi orang yang qanaah. Tapi kalau kita sering bergaul dengan orang kaya, akan timbul rasa sombong dan merasa tidak cukup. Iya, coba bapak-bapak, ibu-ibu bergaul dengan orang-orang kaya terus, kemudian ada teman yang miskin, ya pasti dong orang duwe ke royal seperti itu. Padahal dirinya pun miskin, tapi berani mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena sudah kebiasaan bergaul dengan orang kaya, hidupnya serasa seperti orang kaya, akhirnya ketemu teman miskin diejek. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang miskin, berkumpul dengan mereka, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, tanggane nyong orang duwe apa-apa, nyong duwe pit kena nggo riwa-riwi maring pasar. Kita ketemu lagi, ya Allah, alhamdulillah, tanggane nyong mau duwe pit, nyong duwe motor, alhamdulillah. Itu akan semakin tinggi rasa syukurnya kepada Allah. Sifat qanaahnya akan ditanamkan oleh Allah SWT. Itu keutamaan kita berkumpul, berteman, dan bergaul dengan orang-orang miskin. Jadi jangan malu-malu Pak Bu kalau bergaul dengan orang miskin. Jangan pernah malu, ya, karena itu tidak akan menurunkan derajat kita. Justru itu adalah keuntungan yang besar. Yang kedua, pentingnya sekali kita memuliakan anak yatim. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja baina syai'an. Kata Nabi SAW, saya, kata Nabi,
wa kafilul yatim fil jannati hakada. Dan orang yang menyantuni, orang yang memberikan kasih sayang kepada anak yatim di surga itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Ini diisyaratkan Nabi bisababati wal wusta, jari telunjuk dan tengah wusta. Wa farraja bainahuma. Jadi ketika dibenggangkan ini jaraknya dekat. Maknanya orang yang menyantuni anak yatim di surga bersama Nabi dekat. Ya, ini keuntungannya. Bahkan ternyata orang-orang yang sering menyantuni anak yatim, maka Allah akan memberikan keberkahan usianya. Satu kisah untuk menutup pengisian ini, ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang pemuda yang termasuk murid dari Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim meminta nasihat. Karena pemuda ini di esok harinya akan melangsungkan pernikahan, sehingga minta wejangan kepada Nabi Ibrahim supaya bisa mengarungi kehidupan bahtera keluarga. Maka singkat cerita Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada pemuda ini. Maka pemuda ini bertolak pulang menuju ke rumah. Maka ketika pemuda ini bertolak menuju ke rumahnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam didatangi malaikat Israel. Nah, maka malaikat Israel bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Nabiullah Ibrahim, itu tadi pemuda siapa?" Kata Nabi Ibrahim, "Itu adalah pemuda adalah muridku yang esok hari ingin melangsungkan pernikahan. Ada apa dia datang ke kamu?" Kata malaikat Israel. Maka Nabi Ibrahim mengatakan dia meminta nasihat karena esok hari dia ingin melangsungkan pernikahan. "Wahai Nabiullah Ibrahim, tahukah engkau ini pemuda besok Allah sudah tentukan usianya sudah tidak ada lagi. Maknanya sudah nggak ada lagi usianya, mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel." Singkat cerita Nabi Ibrahim ingin memberikan tahu kepada pemuda tadi supaya cepat di malam hari saja kamu melangsungkan pernikahan. Tapi tidak berdaya kaki Nabi Ibrahim dan tangan tidak bisa menggerakkan sedikit pun, sehingga beliau pasrah ketika itu. Ternyata di esok harinya Nabi Ibrahim mendapati pemuda tadi masih hidup, bahkan sampai berusia 70 tahun. Kaget Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim didatangi kembali oleh malaikat Israel. Maka Nabi Ibrahim langsung bertanya, "Wahai Israel, tempo hari engkau menyatakan bahwasanya ketika engkau menanyakan perihal pemuda yang dia ingin melangsungkan pernikahan, engkau memvonis esok hari akan meninggal. Tapi nyata-nyatanya saya mendapati dia masih hidup. Bahkan saya mendapati dia sekarang masih berusia 70 tahun. Tidak mungkin engkau sebagai malaikat Allah berbohong," kata Nabi Ibrahim kepada Israel. Maka malaikat Israel menjelaskan, "Wahai Nabiullah Ibrahim, tahukah engkau sesungguhnya pemuda ini ketika bertolak pulang menuju rumahnya, di tengah-tengah jalan dia bertemu dengan anak yatim yang sedang membutuhkan bantuan. Dan ketika itu dia menyedekahkan 7 dinar kepada anak yatim ini, yang 1 dinarnya dilipatkan menjadi 10 tahun lamanya, sehingga dia hidup sampai masa usia 70 tahun. Masya Allah. Jadi keberkahannya luar biasa. Oleh karenanya kita harus menjaga amalan istiqomah ini, ya. Semoga orang-orang yang sering menyantuni anak yatim dan memberikan kasih sayangnya ataupun memberikan kemampuannya untuk membantu, semoga Allah melipatkan rizkinya, memberkahi rizkinya dan memberkahkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruannya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara santunan anak yatim dan duafa, ya, dari Bapak Dr. Tamtomo, ya,
Semoga dan orang-orang yang sekitar yang telah berpartisipasi dalam rangka mensejahterakan orang-orang yang lemah, orang-orang du'afa dan anak yatim, semoga Allah akan selesaikan permasalahannya, semoga Allah akan angkat penyakit-penyakitnya, dan semoga Allah akan mengangkatkan kesusahan-kesusahannya di dunia, dan Allah akan menggantinya dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Al-Ustaz Muhammad Nabi Muli yang telah menyampaikan tausiah pada acara santunan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan akan membawa manfaat bagi kita semuanya dan tentunya bisa memudahkan kita semua bahwa kita itu senantiasa umat di dalam memberikan kepada anak-anak yatim dan juga menyayangi anak-anak yatim dan juga serta memberikan sebagian rezekinya kepada orang-orang duafa atau orang-orang miskin di sekitar kita. Sebab apa yang telah beliau sampaikan tadi, kita semua telah mendengarkan bersama, ternyata banyak sekali manfaat dari semua apa yang telah kita berikan kepada anak yatim dan kaum miskin. Untuk acara hari ini saya kira cukup sekian. Namun sebelumnya ini kami dari semua panitia ini ada sedikit oleh-oleh buat para anak yatim dan kaum duafa. Mudah-mudahan dari kami dari panitia, mudah-mudahan apa yang telah akan kami berikan bisa memberikan manfaat pada bapak atau pada anak-anak dan ibu semuanya. Dan sebelum kami tutup, kami para petugas atau semua panitia untuk menyampaikan santunan ini. Diumumkan juga setiap hari ada ibu-ibu yang mau baca Al-Quran dan setiap malam ahad ada taklim. Dan kami umumkan juga bahwa setiap malam hari pada maghrib di sini ada pembelajaran membaca Al-Quran bagi ibu-ibu yang belum bisa ngaji. Setiap malam pada maghrib di sini diadakan. Alhamdulillah sudah berjalan walaupun baru 2 orang yang ngaji. Mudah-mudahan sih yang belum datang sudah hafal semua. Tapi kalau yang belum hafal jangan malu ya. Mau ngaji ya tidak terkandung musyawarah istiwa pengajian berapa. Jadi walaupun istiwa walaupun masih bacaan alif baca ya jangan usah malu. Alhamdulillah setiap malam di sini diadakan kegiatan belajar mengaji dan kebetulan yang mengajar saya sendiri. Jadi waktunya itu setiap malam Sabtu, malam Ahadnya itu belajar ngajinya dulu karena dia itu ada kegiatan pengajian. Jadi kalau malam Sabtu belajar ngaji, malam Ahad pengajian, malam Senin belajar ngaji, malam Selasa belajar ngaji, sampai malam Rabu. Untuk malam Kamis juga ada pengajian. Dan untuk malam Jumatnya biasa libur istirahat. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa ikut pengajian setiap malam Ahad di sini dan juga bisa bersama-sama belajar mengaji di sini lagi. Ya usah malu ya setiap belajar maghrib di sini ada belajar mengaji untuk orang dewasa. Kalau anak-anak saya yakin sudah belajar lagi tidak lagi. Jadi ya lanjutkan saja tidak lagi. Tapi kalau tambahkan pada ibu-ibu, karena ibu kan belajar lagi tidak lagi mungkin nggak ada bedanya ya, maksudnya nggak ada kuotanya untuk ibu-ibu. Jadi kami sediakan di sini habis mari pada belajar mengaji itu pakai buku Hikroyat Abad Asar dulu. Alhamdulillah sudah banyak yang ngajar, tapi lama-lama bisa membaca Al-Quran. Sebelumnya kita bisa membaca Al-Quran, maka ibadah sholat kita akan semakin lebih baik. Jadi semuanya bisa Al-Fatihah, sholatnya cuma membaca asal mengikuti imamnya. Insya Allah dengan sih bisa baca Al-Fatihah sendiri, bisa baca doa surat lainnya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kami berikan oleh semua panitia bisa bermanfaat dan kami semua beri sebenarnya mohon maaf ya Bapak Ibu setelah ngantuk mohon kurang sedikit mohon dimaafkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup bersama-sama acara santunan anak-anak yatim dan kaum duafa pada sore hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu